Baik, di sini saya akan memaparkan hasil jawaban ujian akhir semester Sistem Informasi Akuntansi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Adede Asori, absen 24. Baik, pada soal yang pertama, contoh kasus kecurangan siklus produksi, di mana saya mengambil judul pemalsuan data produksi untuk meningkatkan bonus karyawan. Dilatar belakangi oleh perusahaan manufaktur pakaian bernama CV Dreams yang memproduksi pakaian jadi dari kain mentah. Produksi dilakukan berdasarkan pesanan toko dan juga agen. Kronologi kecurangan, yaitu seorang mandor produksi bekerja sama dengan operator mesin untuk memalsukan laporan hasil produksi harian. Dalam sistem tersebut, mereka mencatat bahwa telah memproduksi 1.000 unit baju per hari. Padahal kenyataannya hanya 600 unit. Laporan tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan bonus produksi dan target mingguan. Motif kecurangan tersebut, yang pertama ingin mendapatkan bonus lebih tinggi, yang kedua ingin terlihat produktif di mata manajemen, yang ketiga tidak ada pengawasan ketat terhadap realisasi fisik produksi. Dampaknya bagi perusahaan, kerugian finansial perusahaan karena bonus dibayarkan atas output fiktif. Yang kedua, perusahaan tidak sesuai antara sistem dan gudang fisik. Dan yang terakhir, laporan akuntansi biaya produksi menjadi tidak akurat. Baik, lanjutan dari kasus sebelumnya, jika perusahaan tidak ingin mengalami kecurangan dalam siklus produksi, maka langkah yang dapat kita ambil, kita melakukan evaluasi sistem pengendalian berdasarkan konsep COSU. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konsep COSU? COSU adalah sebuah kerangka kerja atau framework yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien, etis, dan akurat. Nah, adapun 5 aspek pengendalian. Yang pertama, lingkungan pengendalian atau control environment. Kelemahannya, tidak ada budaya pengawasan dan etika kerja yang kuat. Manajemen hanya fokus pada kuantitas produksi tanpa memantau kejujuran karyawan. Perbaikannya, yang pertama menanamkan nilai integritas melalui pelatihan etika, yang kedua menerapkan sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing. Nah, yang kedua penilaian risiko atau risk assessment. Kelemahannya tidak dilakukan identifikasi risiko atas penyalahgunaan sistem pencatatan produksi oleh karyawan. Perbaikannya yang pertama, evaluasi berkala terhadap risiko pada titik rawan manipulasi data. Yang kedua, penilaian terhadap sistem bonus yang bisa mendorong perilaku tidak etis. Yang ketiga, ada kegiatan pengendalian atau control activities. Kelemahannya tidak ada pemisahan tugas yang jelas antara pencatatan dan verifikasi hasil produksi. Perbaikannya yaitu yang pertama, pisahkan antara pencatatan produksi dan pengawasan lapangan. Yang kedua, terapkan sistem check and balance. Misalnya, supervisor harian wajib menyetujui laporan operator. Yang keempat, informasi dan komunikasi atau information and communication. Kelemahannya, data hasil produksi tidak dapat diakses secara real time oleh bagian lain seperti akuntansi atau pengendalian mutu. Perbaikannya, yang pertama gunakan sistem informasi akuntansi berbasis komputer yang sudah terintegrasi. Yang kedua, notifikasi otomatis jika data produksi melebihi kapasitas normal. Yang terakhir, pemantauan atau monitoring. Nah, kelemahannya itu tidak ada pengawasan rutin terhadap laporan produksi dan tidak ada inspeksi fisik hasil produksi secara mendadak. Perbaikannya, yang pertama bandingkan laporan produksi dengan jumlah produk fisik di gudang. Yang kedua, terapkan sistem reward and punishment atas kejujuran dan performa. Baik, di sini saya akan menjelaskan diagram arus data tingkat 0 siklus produksi. Nah, di mana 1.0 merupakan desain produk. Inputnya itu permintaan produk dari pelanggan
atau perkiraan penjualan. Outputnya spesifikasi produk dan bahan baku yang dibutuhkan ke proses perencanaan, yaitu 2.0. Tujuannya untuk menentukan komponen spesifikasi teknis dan estimasi biaya per produk. Yang kedua, 2.0, perencanaan dan penjadwalan produksi. Inputnya dari data dari proses 1.0, yaitu desain produk. Yang kedua, permintaan pelanggan. Yang ketiga, ketersediaan tenaga kerja dari siklus manajemen SDM. Yang keempat, perkiraan penjualan. Prosesnya membuat jadwal produksi, permintaan bahan baku, dan kebutuhan tenaga kerja. Outputnya permintaan pembelian ke siklus pengeluaran. Yang kedua, daftar bahan baku ke proses 3.0. Yang ketiga, pesanan produksi ke proses 3.0. Yang keempat, kartu pemindahan dan permintaan bahan baku ke SDM dan akuntansi. Yang ketiga, 3.0, operasi produksi. Yang input, yang pertama daftar bahan baku, yang kedua jadwal produksi. Prosesnya pelaksanaan produksi mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Outputnya yang pertama produk dalam proses WIP, barang atau barang jadi. Yang kedua biaya bahan baku dan overhead dikirim ke proses 4.0. Yang keempat, 4.0, akuntansi biaya. Inputnya yang pertama biaya dari proses 3.0. Yang kedua, tenaga kerja dari siklus SDM. Prosesnya menghitung biaya produksi, harga pokok produksi atau HPP, dan membuat laporan biaya. Outputnya yang pertama laporan ke manajemen, yang kedua informasi ke sistem buku besar dan laporan. Nah, adapun entitas eksternalnya. Yang pertama, siklus pendapatan. Memberi pesanan pelanggan dan perkiraan penjualan ke sistem produksi. Yang kedua, siklus pengeluaran, di mana menerima permintaan pembelian bahan baku. Yang ketiga, siklus SDM, untuk memberikan data tenaga kerja, gaji, dan kartu pemindahan. Yang keempat, manajemen, yaitu untuk menerima laporan biaya produksi. Yang kelima, sistem buku besar, yaitu menerima data untuk pelaporan keuangan. Aliran-alirannya itu dimulai dari yang pertama permintaan pelanggan, yang kedua desain produk, yang ketiga jadwal produksi, pelaksanaan produksi, barang jadi, dan biaya. Yang keempat, akuntansi biaya, dan yang terakhir laporan ke manajemen. Ya benar nggak sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anjing. Pembahasan soal nomor 4. Jelaskan siklus pengembangan sistem SLBC. Siklus pengembangan sistem. Baik, di sini saya akan menjelaskan flowchart sistem akuntansi penjualan kredit. Nah, di mana awal mulanya ditandai dengan awal proses penjualan. Yang kedua, membuat faktur. Petugas membuat faktur penjualan tunai atau FPT berdasarkan barang yang akan dibeli oleh konsumen. Yang ketiga, faktur penjualan tunai dikeluarkan. Faktur ini mencantumkan informasi seperti nama barang, jumlah, harga satuan, dan total harga. Nah, untuk yang keempat, menerima kas dari konsumen. Konsumen membayar tunai sesuai nilai yang tercantum pada faktur, yaitu berupa transaksi tunai langsung diterima dan dicatat. Yang kelima, FPT ditandatangani dan dicap lunas. Faktur kemudian dicap lunas, ditandatangani sebagai bukti bahwa pembayaran telah dilakukan. Yang keenam, menyerahkan barang ke konsumen. Setelah pembayaran sah, barang diserahkan langsung ke konsumen. Proses ini menunjukkan perpindahan kepemilikan barang. Yang ketujuh, FPT diarsipkan dan setor kas.
PT disimpan sebagai dokumen bukti transaksi. Uang yang diterima akan disetorkan ke bagian kas atau keuangan pada sore hari. Dan yang ke-8, transaksi selesai, konsumen menerima barang dan faktur kas dicatat dan juga di-store. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem development life cycle. SDLC adalah suatu proses sistem yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara sistem informasi. Siklus ini bertujuan untuk menghasilkan sistem yang berkualitas, sesuai kebutuhan pengguna, efisien, dan mudah dipelihara dalam jangka panjang. Adapun tahap SDLC secara umum. Yang pertama, perencanaan sistem atau sistem planning. Isinya itu menentukan kebutuhan bisnis, tujuan sistem, dan ruang lingkup proyek. Studi kelayakan dilakukan seperti teknis, operasional, dan ekonomis. Yang kedua, ada analisis sistem analisis. Isinya itu mengumpulkan data kebutuhan dari pengguna akhir dan menganalisis sistem lama jika ada. Kemudian mengidentifikasi permasalahan dan menentukan kebutuhan baru. Yang ketiga, perancangan sistem atau sistem desain. Isinya itu merancang arsitektur sistem, tampilan, alur, data, dan database. Dan juga hasilnya berupa blueprint teknis sebagai dasar pembangunan sistem. Yang keempat, pengembangan sistem atau system development. Isinya itu proses pengkodean atau programming berdasarkan desain dan dikerjakan oleh tim development IT atau IT ya. Yang kelima, pengujian sistem atau sistem testing. Isinya itu menguji sistem dari sisi fungsionalitas, keamanan, dan performa. Dan termasuk uji coba oleh user atau user acceptance test UAT. Dan yang keenam, implementasi sistem atau sistem implementation. Isinya itu sistem dijalankan secara resmi dan juga melibatkan pelatihan pengguna, migrasi data, dan dokumentasi. Dan yang terakhir yaitu 7, pemeliharaan sistem maintenance. Isinya itu memperbaiki bug atau kesalahan sistem dan juga menambahkan fitur baru sesuai perkembangan kebutuhan. Sekian pemaparan jawaban dari saya. Semoga bisa memberikan gambaran yang jelas tentang topik yang saya bawakan. Terima kasih atas perhatiannya.